Halo Sobat Mover, selamat datang di episode spesial hari ini. Bayangin ya, kamu lagi makan ayam goreng, terus ada tulang yang nyangkut di gigi atau dagingnya agak busuk dikit, langsung mual kan? Nah, di dunia hewan, ada beberapa makhluk yang lambungnya level dewa. Mereka bisa makan tulang utuh, daging busuk, tanduk, kuku, bahkan bangkai yang sudah penuh bakteri mematikan, dan tetap hidup bahagia. Hari ini, kita bakal bahas 8 hewan yang punya sistem pencernaan paling ekstrim. Siap? Yuk kita mulai. Pertama, kita terbang ke langit Eropa. Ada burung hering Eropa. Ini burung scavenger sejati. Mereka makan bangkai yang sudah membusuk hari-hari, penuh bakteri antraks, botulisme, salmonella, yang kalau manusia cium aja sudah mau muntah. Eits, tapi lambung mereka? Wah, gila. Asam lambungnya pH-nya hampir 0, lebih asam dari aki mobil loh. Jadi bakteri jahat langsung hancur lebur, bahkan tulang-tulang kecil ikut larut. Mereka itu seperti pembersih alam. Tanpa mereka, bangkai akan jadi sarang penyakit. Jadi, hering Eropa ini pahlawan yang berbau. Ya, bau banget, tapi keren. Nah, ini spesial banget. Kalau hering biasa masih makan daging, si berjanggut ini makan tulang. Ya, tulang. Sampai 70-90% makanannya adalah tulang. Mereka bisa menelan tulang domba sepanjang 20-30 cm utuh. Lambungnya elastis banget. Dan asam lambungnya pH sekitar 1, hampir murni asam klorida. Dalam 24 jam, tulang itu sudah larut jadi bubur. Mereka bahkan sengaja menjatuhkan tulang dari ketinggian biar pecah dulu, terus ditelan. Nama lain mereka bone breaker. Jadi, kalau kamu lihat burung besar berkumis di pegunungan Eropa atau Asia, itu dia si ahli pencerna tulang nomor 1 di dunia burung. Sekarang, kita pindah ke Afrika. Ada hina bercak. Banyak orang bilang hina itu pemakan bangkai yang pengecut. Salah besar. Mereka justru pemburu ulung dan lebih keren lagi, mereka bisa mengunyah dan mencerna hampir seluruh bangkai. Giginya kuat banget, bisa menghancurkan tulang paha zebra. Terus asam lambungnya super pekat, mampu melarutkan tulang, tanduk, kuku, bahkan rambut. Hasilnya, kotoran hina berwarna putih karena kaya kalsium dari tulang yang dicerna. Bayangin ya, seekor hina bisa makan seukuran dirinya sendiri dalam sekali duduk. Dan hampir tidak ada yang terbuang. Dari Afrika, kita loncat ke Indonesia dong. Komodo, raja kadal kita. Komodo bisa makan sampai 80% dari berat badannya dalam sekali makan. Bayangin, gajah kecil masuk ke dalam perutnya. Lambungnya sangat asam, pH bisa sampai 1,5 plus bakteri khusus di dalam mulut dan perut yang membantu mencerna daging dan tulang. Setelah makan besar, mereka bisa tidur berhari-hari sambil mencerna. Kadang mereka muntah pelet, berisi rambut, kuku, atau tulang yang gak hancur total. Dan kalau merasa terancam, mereka bisa memuntahkan seluruh isi perut biar lebih ringan. Buaya. Ini juara berat di kategori asam lambung. Setelah makan, buaya punya trik unik. Jantungnya bisa mengarahkan darah yang kaya karbon dioksida ke perut. Hasilnya, asam lambung diproduksi 10 kali lebih cepat dari hewan lain. pH-nya bisa turun sampai 1,2 atau bahkan lebih rendah. Tulang, tanduk, kuku, semuanya larut. Makanya, buaya bisa telan mangsa utuh, kadang masih hidup, lalu tidur berbulan-bulan sambil mencerna. Mereka adalah mesin pencerna paling efisien di kerajaan hewan. Piton, si penelan raksasa. Mereka bisa menelan rusa, babi, bahkan kadang buaya kecil utuh. Setelah menelan, tubuh mereka berubah total. Organ dalam membesar, metabolisme naik drastis, dan asam lambung turun sampai pH 1,5. Dalam beberapa hari, sampai 2 minggu, mangsa itu larut total. Hanya sisik atau rambut yang kadang tersisa. Yang keren, piton bisa matiin sistem pencernaan saat tidak makan, lalu menyalakannya lagi dengan sangat cepat saat ada mangsa. Hemat energi banget. Sekarang, singa, raja hutan.
Lambung singa sebenarnya tidak se ekstrim yang di atas, tapi mereka punya kapasitas besar sekitar 20% dari berat badan. Mereka makan banyak sekaligus lalu istirahat berhari-hari. Asam lambungnya cukup kuat untuk membunuh bakteri dari daging mentah, tapi mereka lebih selektif. Biasanya mereka tinggalkan tulang besar dan isi perut. Singa lebih mengandalkan kecepatan dan kekuatan berburu, bukan mesin cuci asam seperti hina atau buaya. Tapi tetap saja, satu ekor singa jantan bisa makan 30-40 kg daging dalam sekali duduk. Respect. Berikutnya, gajah. Ini kebalikannya, gajah herbivora dan sistem pencernaannya justru kurang efisien. Mereka hanya bisa mencerna sekitar 20-40% dari makanan yang dimakan. Makanya, gajah harus makan 150-300 kg rumput dan daun setiap hari, hampir 18 jam sehari. Lambung mereka lebih berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan fermentasi terjadi di usus besar. Jadi, lambung terkuat? Tidak. Tapi kapasitas dan ketahanan mereka luar biasa. Gajah mengajarkan kita bahwa kuat tidak selalu berarti asam paling ganas. Kadang, kuat itu soal bertahan dengan sistem yang ada. Si gede yang lambungnya garden hose. Oke, bayangin ya. Ada beruang coklat atau grizzly yang badannya bisa 300-600 kilo. Kaki besar, cakar tajam, muka yang kadang kelihatan gemes kadang ngeri. Tapi di balik tubuh besar itu, sistem pencernaannya sederhana banget. Para ilmuwan bilang, usus beruang itu kayak selang kebun, garden hose. Lurus, simple, nggak ada ruang fermentasi rumit kayak sapi. Mereka omnivora ya, bisa makan daging, ikan, buah, akar, bahkan semut. Tapi karena ususnya sederhana dan gak punya cecium atau kantong usus besar yang biasa buat fermentasi serat, mereka jelek banget ngecerna selulose. Jadi daun-daunan keras itu cuma lewat aja, banyak yang gak terserap. Tapi daging, wah, efisien banget, bisa 90% lebih yang tercerna. Fakta kerennya, waktu makan daging, makanan bertahan lebih lama di usus, sekitar 13 jam. Kalau makan rumput atau semanggi, cuma 7 jam langsung keluar. Pintar kan? Mereka memaksimalkan yang bernutrisi tinggi, dan lambung mereka kuat menahan berbagai macam makanan, dari ikan busuk, bangkai, sampai buah yang asam. Gak gampang mah, gak gampang keracunan. Itu dia ketahanan lambung beruang, fleksibel, sederhana, tapi sanggup kerja keras sepanjang musim. Terus, pas musim dingin, banyak beruang hibernasi. Metabolisme turun drastis, tapi organ dalam termasuk pencernaan tetap siaga. Keren kan? Si Raja Langit dengan asam baterai. Sekarang pindah ke atas. Elang botak atau bald eagle, simbol Amerika Serikat. Kepala putih, ekor putih, badan coklat, sayap 1,8-2,4 meter. Berat cuma 4-6 kilo, tapi kerangka tulangnya cuma setengah kilo. Ringan banget. Mereka punya penglihatan yang gila, bisa lihat kelinci dari 3 mil jauhnya. Dan pasangan seumur hidup. Nestnya bisa seberat 1 ton lebih, tingginya sampai 4-6 meter. Wah! Tapi yang bikin saya merinding, lambungnya. Lambung elang botak itu ukurannya cuma sebesar kenari atau walnut. Kecil banget. Tapi isinya asam sekuat baterai mobil. pH-nya ekstrim. Mereka makan ikan utuh, burung, mamalia kecil, termasuk tulang, kulit, isi perut, semuanya. Tulang langsung hancur karena asamnya gila. Yang gak tercerna cuma bulu dan rambutnya saja. Dan itu nanti dimuntahkan dalam bentuk pelet, bola kompak yang penuh bulu.
Mereka punya crop atau tembolok yang bisa nampung sampai 1 kilogram makanan. Jadi, sekali makan bisa 1,3 berat badannya. Disimpan dulu, baru digesti pelan-pelan. Bisa tahan beberapa hari tanpa makan lagi. Nah, itu dia ketahanan lambung elang botak. Asam super kuat bisa melarutkan hampir semua yang masuk dan sistem penyimpanan yang efisien. Predator sejati. Jadi, siapa juara lambung paling ganas? Kalau soal asam paling ekstrim yang bisa bunuh bakteri mematikan, burung hering. Kalau soal mencerna tulang utuh, hering berjanggut dan hina. Kalau soal kecepatan produksi asam dan efisiensi, buaya. Kalau soal kapasitas menelan, komodo dan piton. Setiap hewan punya caranya sendiri untuk bertahan hidup, dan semua itu mengingatkan kita betapa kerennya alam. Oke, sampai di sini dulu ya. Kalau kalian punya favorit di antara hewan-hewan ini atau mau bahas hewan lain yang sistem pencernaannya unik, tulis di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan episode selanjutnya.